Kegiatan Teltar Pesona Keluarga. Halo pendengar, selamat siang. Seperti yang saya bilang tadi ya, Rianti Farid lanjut lagi menemani Anda. Kali ini dalam kesehatan seputar penyakit virus corona dan gangguan pernafasan. Nah, seperti yang sama-sama kita tahu ya, kalau jumlah penderita positif penyakit virus corona atau COVID-19 semakin meningkat. Kalau dari website resmi pemerintah Indonesia sih, di Polda Five seconds, 5 seconds. tercatat ya sampai hari ini jumlahnya 98.778 orang yang terdeteksi positif. Nah, untuk kita mendengar pada kesempatan ini kita Tak akan jelas. Dia cakap belum. Aziz Marwan. Beliau ini adalah dokter spesialis pernafasan dan paru di Rumah Sakit Gleneagles Kuala Lumpur, Malaysia. Nah, sebelum kita berbincang-bincang bersama beliau, saya akan perkenalkan dulu nih mengenai Rumah Sakit Gleneagles Kuala Lumpur, Malaysia. Rumah Sakit Gleneagles Kuala Lumpur adalah rumah sakit yang lengkap dengan layanan berstandar internasional yang tahun. Nah, Rumah Sakit Gleneagles Kuala Lumpur juga telah beberapa kali ya memperoleh akreditasi JCI dari Joint Commission International Amerika Serikat sebagai akreditasi tertinggi rumah sakit kelas dunia. Kalau sangat luas, mulai pengobatan jantung, berbagai jenis kanker, umum, stroke, pencernaan, saraf dan bedah saraf, ginjal, tulang, bahkan bedah bariatrik untuk Oke, saja ya berbincang-bincang bersama dengan Dr. Abdul Aziz Marwan langsung dari Kuala Lumpur, Malaysia. Kita ajak ngobrol dulu. Halo dokter, selamat siang, apa kabar? Selamat siang, kabar baik. Apa Iya, kabar? Apa kabar di sana, Radio Telstar? iya. Baik, dokter ada peribahasa tuh dokter, tak kenal maka tak sayang, ya kan? Nah ini bisa perkenalkan secara singkat dulu nih siapa nih Dokter Abdul Aziz Marwan kepada pendengar Telstar biar benar-benar kenal nih dok. Jadi saya perkenalkan diri saya dulu boleh? Silakan. Okey, saya asalnya graduasi di United Kingdom pada tahun 2005, Mm-mm. tahunlah sebelum saya kembali ke Malaysia dan saya mendalami dalam bidang internal medicine ya, perubatan dalaman. Jadi selepas saya bekerja sebagai spesialis beberapa tahun, saya memilih untuk mendalami bidang paru-paru ya. Kerana saya rasa bidang paru-paru ni mula-mula sekali mungkin bidang yang agak mudah. Tapi selepas saya belajar bagaimana menjadi Masya Allah ya, sangat susah rupa-rupanya. Ada berbagai lagi bidang di dalam bidang paru-paru tersebut. Mhm. Saya itulah beberapa bulan kebelakangan ini apabila penyakit baru penyakit baru datang COVID-19 ini, penyakit COVID ni jadi menyebabkan bidang paru-paru ni sebenarnya adalah bidang yang sentiasa berevolusi ya, sentiasa Iya. berkembang. Jadi itulah saya dan sekarang ini saya bekerja di Gleneagles Hospital Kuala Lumpur. Mhm. Iya. Jadi pas ini dokter ya kalau kita ajak berbincang-bincang terkait penyakit virus corona dan masalah kesehatan pernafasan lainnya. Iya. Nah dokter ini Okey. bicara soal COVID-19. Apakah dokter Aziz juga sedang atau barangkali pernah menangani pasien COVID-19 di sana? Ya, di Malaysia ini kita khususkan hanya beberapa tempat saja yang Mhm. boleh menempatkan pesakit COVID-19. Hmm. Mula-mulanya diingatkan mungkin hospital saya sebelum ini, tapi dipindahkan di hospital lain. Setiap negeri, setiap satu daerah itu, setiap satu wilayah hanya ada satu hospital saja kerana Mhm. kerajaan ingin contain, ingin supaya hanya ada satu center saja untuk semua pesakit COVID. Jadi apa yang saya pernah pengalaman saya bersama penyakit COVID-19 ini hanyalah kita diagnose saja. Mereka datang ke hospital dengan simptom seperti sesak nafas, demam, batuk dan sebagainya. Mungkin kita akan kupaskan selepas ini. Iya. Dan selepas itu kita membuat jalani X-ray dan bergantung kepada saya sama ada ingin menjalankan test COVID-19 ini, swab kita panggilnya, kita swab dekat mereka dan sekiranya positif kita terus hantar ke hospital yang telah ditetapkan.
Oh, Saya tidak ada experience, tidak ada pengalaman merawat. iya. Baik. Nah, dokter bisa dikasih gambaran tidak ini ke pendengar Telstar bagaimana sebenarnya gejala atau ciri khas penyakit SARS-CoV-2 yang diakibatkan virus corona ini? Karena Oke, kan kalau kita oke, lihat di pemberitaan dokter ini boleh. macam-macam ya gejalanya. Nah, sebenarnya ini apa sih bedanya dari demam influenza biasa? Dan dalam bahasa Inggrisnya lah ya, non-specific symptoms ataupun simptom yang tidak ada spesifik. Sebagai contoh, sekiranya kita rasa penyakit ada kencing kotor, for example, sebagai contoh lah. Jadi dia ada demam, apabila dia kencing, dia berasa sakit, tempat kencing, ya. Atau sekiranya dia ada penyakit batu di buah pinggang, ya, buah pinggangnya ada batu karang, maka dia ada sakit di belakang. Tetapi COVID dia lebih general, dia lebih tidak spesifik. Uh, Apa yang kita boleh rumuskan, kebanyakan mereka akan datang dengan simptom demam, Mhm. batuk, sakit petak, berasa lemah. Iya. Amat jarang yang ada sesak nafas ataupun sakit kepala. Tapi kebelakangan ini apabila ada study, apabila ada kajian untuk orang penyakit yang ada COVID, rupa-rupanya mereka ni apabila mendapat exposure, maksudnya mendapat jangkitan COVID pada tahap awal, rupa-rupanya mereka kehilangan deria bau. Mereka tidak boleh Hmm. membau kopi, Kehilangan ya, indera tak boleh penciuman membau. dokter ya. Yalah, seperti biasa kita selalu menghidu apabila kita Mhm. first time bangun daripada tidur, kebanyakan kita akan sedut nafas, akan sesama ke, dan kita akan menghidu. Rupanya Iya. mereka tidak kehilangan deria bau. Ada sangat pesakit yang mendapat jangkitan COVID, mereka datang dengan simptom perut seperti cirit-birit, sakit perut, ya, memulas dan juga melepaskan angin yang banyak. Tapi ini sangat jarang, dan literature, apa nama tu, publication, journals, orang yang menjumpai penyakit ini, penyakit COVID yang datang dengan cirit-birit ini, hanya mungkin satu atau dua saja untuk satu center. Iya. Jadi kesimpulannya pada setiap Ya, orang atau setiap pasien bisa berbeda-beda gejalanya dokter ya atau simptomnya ya? ya, minta Bisa maaf. berbeda-beda gejala atau simptomnya pada setiap orang. Ya, bergantung. Hmm. Kebanyakannya akan datang dengan demam yang non-specific Mm-mm. symptom, kita cakap lah. Demam sesama, sakit Hmm. kepala, ya, sakit badan. Baik. Nah, dokter ini kan seperti yang kita tahu jumlah pasien COVID-19 ini makin lama makin bertambah. Terus juga yang meninggal dunia juga banyak dokter, makanya banyak yang khawatir. Nah, sebenarnya apakah penyakit ini memang mematikan dokter? Terus kenapa kita Oke, harus soalan mengkhawatirkannya? ini Mhm. sekejap terputus. Oke. Adakah kita khawatir, ya, berkenaan dengan penyakit ini? Okey, sebab memang ramai yang mengatakan penyakit ini seperti sesama, seperti jangkitan virus biasa, seperti influenza. Kena ingat, setiap tahun satu dunia ni ada lebih kurang 60,000 orang akan mati kerana influenza. Mhm. Uh, uh, itu apabila COVID-19 disedari merebak satu dunia pada bulan Mac, kebanyakan data yang kita dapat, orang muda sekiranya mendapat Mhm. rawatan doktor. Ya, untuk menjawab soalan ini kita kena ada satu konsep di mana reserve health. Apakah masuk reserve health ni? Uh, saya sudahlah masuk awal 40-an. Apabila umur saya 20 tahun, mungkin saya boleh lari maraton. Mhm. Tapi sekarang ini olahraganya tidak berapa pantas. Mungkin boleh sedikit lah, ya. Iya. Begitu juga dengan pesakit, ya. Kalau pesakit tu badannya sihat, apabila mereka mendapat jangkitan, mereka ada reserve yang baik untuk melawan penyakit. Tetapi apabila pesakit mempunyai penyakit jantung, mungkin ada penyakit buah pinggang, darah tinggi dan kencing manis, apabila mereka mendapat jangkitan COVID, health reserve mereka itu kurang. Jadi badan mereka tidak mampu menampung, melawan jangkitan COVID. Kerana itulah apabila kita melihat
statistiknya satu dunia, kebanyakan pesakit yang mati kerana COVID adalah yang sudah berumur dan juga mempunyai sejarah penyakit sendiri seperti darah tinggi, kencing manis. Iya, jadi memang sudah ada Ah, penyakit bawaan dokter ya? ya betul, begitu. Oh, iya. Baik, Dokter Aziz, ini kita, istirahat sejenak dokter ya, dan kita juga menantikan ini pendengar Telstar yang ingin bergabung. Oh ya pendengar, selain melalui radio Telstar di 102,7 FM, Anda juga bisa mendengarkan perbincangan kami live via Facebook di @radio_telstar ya, bisa mengajukan pertanyaan juga terkait seputar penyakit virus Baik. corona dan gangguan pernafasan di Facebook @radio_telstar. Oh ya di WhatsApp kami juga boleh ya, silakan di 0811441030. Oke, baik. Dialog spesial seputar penyakit virus corona dan gangguan pernafasan bersama Rumah Sakit Gleneagles Kuala Lumpur, Malaysia akan kembali. Jadi bila ditanya soalan tu, saya tak pasti dah habis ke tak. Mau Soalan coba satu. Jadi narkoba? saya terpaksa assume dia dah habis. Apa? Narkoba? Ih, capek deh. Tidak, itu sama dengan bunuh diri. Opo? Not sure. Narkoba? Matami jabang bayi. Muah. Narkoba? Sorry, bukan gayaku. Maaf, tidak. Terima kasih. Ih, narkoba? Sini. Apa? Narkoba? Apaan sih? Enggak ah. Mari katakan tidak kepada narkoba. Pelayanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Telstar. Sebab saya stres sebab tak dengar. Kembali lagi Oh, di sebab dia ada 5 saat. penyakit virus corona dan gangguan pernafasan yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Gleneagles Kuala Lumpur, Malaysia. 102,7 FM Telstar, pesona keluarga. Kita masih bersama Dokter Spesial Kesehatan seputar penyakit virus corona dan gangguan pernafasan bersama Dr. Abdul Aziz Marwan. Beliau ini pendengar dokter spesialis pernapasan dan paru dari Rumah Sakit Gleneagles Kuala Lumpur, Malaysia. Dan oh ya, seperti yang saya sampaikan tadi, Anda yang ingin ikut bergabung di perbincangan kita ya, bisa di WhatsApp di 0811441030 atau bisa juga di Facebook Radio Spasi Telstar. Anda juga bisa ikuti perbincangan kami di sana ya. Baik, ini saya lanjut lagi ngobrolnya bersama dengan Dr. Aziz. Dokter. Halo, ya saya di sini. Iya, dokter ini kita lanjutkan lagi dokter. Saya jadi penasaran mau tahu sebenarnya bagaimana metode pengobatan virus corona di Malaysia. Itu bagaimana pengobatannya? Karena seperti yang kita ketahui bersama kan sampai sekarang ini belum ada vaksinnya dokter, walaupun sudah ada di uji coba begitu ya, tapi belum dipasarkan secara luas. Ya betul. Karena soal pengobatannya dokter. Tidak ada lagi vaksin. Ya betul. Obat khusus yang diberikan kepada pasien di sana, treatmentnya seperti apa? Iya, silakan. Bagaimana di Malaysia mengobati virus ini ya? Okey, kita ada satu clinical guidelines. Maksudnya Kementerian Kesihatan Malaysia mengeluarkan satu guideline untuk center-center pusat-pusat rawatan yang merawat penyakit COVID-19 ini. Jadi di dalam guideline ini kita bahagikan pesakit kita kepada 5 tahap, di mana tahap 1 hingga 5 lah, bergantung kepada berapa teruknya simptom mereka. Jadi sekiranya mereka hanya ada mild simptom ataupun tidak ada simptom langsung ya, tahap 1 dipanggil. Jadi mereka sekiranya mereka memerlukan bantuan pernafasan seperti tahap 3 dan 4, rawatan utamanya ialah oksigen dan apa yang kita panggil supportive therapy. Supportive ni maksudnya sekiranya mereka ada simptom bersesak nafas, batuk dan sebagainya, kita bagi oksigen, kasih lapang dadanya, bagi rawatan yang tidak spesifik lah. Tapi apabila pesakit memerlukan bantuan pernafasan ataupun sebelum pesakit menjadi teruk memerlukan bantuan pernafasan, maka kita kena beri ubat. Dan ubat-ubat ini bukanlah ubat yang murah ya, ubatnya boleh tahan juga mahal. Inflamasi, keradangan di dalam badan. Kerana simptom penyakit COVID ini terbit daripada badan kita sendiri.
Maksudnya badan kita cuba melawan COVID-19 Mhm. dengan mengeluarkan mengeluarkan antibodies, mengeluarkan air supaya badan kita boleh batuk virus ni keluar daripada badan. Tetapi dalam masa yang sama, paru-paru kita akan menjadi lemas. Oleh itu kita ingin meredakan, kita ingin mengurangkan sistem imunisasi di dalam badan kita. Oleh itu kita kena guna ubat yang selalunya kita gunakan untuk penyakit lain, seperti penyakit imun lah. Ada ubat yang kita gunakan untuk penyakit HIV, ya. Ada ubat kita gunakan untuk penyakit imun-imunan lain lah, seperti SLE, ya, rheumatoid arthritis dan sebagainya. Jadi kita ada protokolnya, dan sekiranya pasien sampai ke tahap tertentu, kita akan memulakan rawatan tertentu. Begitulah secara umumnya. Baik. Dokter, ini kan terkait pengobatan atau penanganan virus corona. Ini banyak apa ya, kalau dibilang banyak mitos-mitos begitu di masyarakat kita ya yang dipercayakan, termasuk katanya berjemur di bawah sinar matahari, terus minum air garam. Nah, ini sebenarnya apakah ada pengaruhnya, dokter? Ya, ini sebenarnya dalam pelbagai episod ataupun kejadian yang kita panggil satu kejadian yang besar, mesti ada teoris ya, orang yang akan mengeluarkan teori bagaimana untuk menangani ataupun bagaimana terbitnya kejadian. Kerana kita dapati virus corona ini ataupun COVID-19 ini, dia merebak melalui titisan air. Jadi oleh itu mungkin kalau kita tutup titisan air tersebut ataupun mengurangkan membersihkan kawasan badan kita daripada mendapat titisan air, maka kuranglah kita dapat virus. Itulah terbitnya minum air garam ataupun berkumur-kumur air suam dan sebagainya. Sinar matahari juga betul, kerana kebanyakan virus di dunia ini, bukan sahaja corona, apabila kena sinaran UV, mereka akan hancur, ya. Tapi bergantung kepada durasi berapa lama kena sinaran. Tapi mungkin virus ni tak matilah kalau ada awan ataupun gelap, ya. Jadi semua ini betul ada benarnya dalam dapatkan rawatan doktor sekiranya ada simptom. Bukannya kita semakin banyak kita jemur badan ataupun semakin banyak kita minum air garam, sekiranya ada simptom, demam, sakit tekak, ya, lemah-lemah dan sebagainya, datang jumpa doktor daripada minum air garam. Iya ya, betul. Lebih bagus ya ke dokter daripada ditebak-tebak, dokter ya. Iya, betul. Dokter, seperti yang kita tahu, virus corona ini kan tidak kenal usia ya. Sebenarnya semua juga bisa beresiko. Anak-anak, dewasa, orang tua itu punya resiko yang sama. Tapi kalau kita lihat, dokter, anak-anak kecil ini kan apa ya? Kalau kita ini kan berdasarkan nalar begitu ya, berdasarkan logika, seharusnya juga punya daya tahan tubuh yang lemah, ya kan? Iya, Tapi betul. jarang ada kita dengarkan anak kecil meninggal karena virus corona ini, dokter. Kenapa bisa seperti itu? Okay. To be honest with you, sejujurnya satu dunia tidak ada jawapan untuk soalan ini. Soalan ini penting kerana sekiranya kita tahu mengapa kanak-kanak ataupun adolescent, orang remaja boleh mempunyai daya tubuh yang kuat dan mendapat jangkitan corona dan tidak ada kerosakan kekal, maka kita boleh guna teori yang sama untuk pesakit-pesakit yang lebih tua. Apa yang kita boleh postulate ataupun kita jangkakan, ya, ataupun kita buat teori lah, mungkin kerana health reserve yang saya cerita tadi, untuk mereka yang muda ni health reserve dia banyak, maka mereka tidak ada masalah jantung, ya, mereka tidak ada kencing manis dan darah tinggi. Mungkin kerana itu badan mereka boleh fokus untuk melawan coronavirus dan sistem imunisasi badan itu tidak terlalu terkejut, tidak terlalu hyper, kita panggil, ya, tidak hyper untuk melawan corona. Tidak seperti kita yang sudah berumur ini.
Baik. Jadi seperti itu dokter ya, sebenarnya, beresiko tapi karena tidak ada, penyakit bawaan jadi ya, Ya, lebih betul. aman begitu ya? Heeh. Nah, dokter ini menyinggung soal vaksin lagi, Oke. apa ada kemungkinan saat vaksin corona ditemukan, tiba-tiba virus corona di dunia ini sudah bermutasi, eee, ke apa ya, ke yang berbeda begitu dari jenis awalnya? Ada kemungkinankah seperti itu dokter? Oke, soalan ini timbul kerana ada beberapa kes didapati pesakit sudah mendapat COVID-19, ya, menerima rawatan untuk COVID-19 dan sembuh, kemudian selama 1 bulan datang kembali dengan simptom yang sama, ya, demam, sakit tekak, dan bila dicek kembali, oh ada second. Oleh kerana itu semua orang takut ya bahawa walaupun awak sudah mendapat antibodi, sudah mendapat jangkitan, mungkin boleh mendapat jangkitan sekali lagi. Namun begitu, kes ini hanyalah terpencil, hanya 2-3 sahaja yang kita dapati. Namun begitu, seperti influenza, influenza juga adalah satu virus yang di mana sekiranya kita ambil vaksin, kita kena ambil tiap-tiap tahun. Dan sekiranya kita ambil vaksin itu tiap-tiap tahun, maka dia akan mengurangi kadar kematian daripada jangkitan influenza. Jadi, sekiranya kita boleh gunakan ilmu yang sama juga boleh dipakai untuk corona. Sekiranya kita ambil vaksin tahun ini untuk corona, kemungkinan tahun depan kita kena ambil lagi satu vaksin supaya untuk menyedarkan sistem imun badan kita. Supaya sistem imun kita, imunisasi badan kita segar. Setiap tahun kena disegarkan dengan vaksin ini. Itulah yang saya boleh jangkakan lah. Ya. Baik dokter. Sebentar kita lanjutkan lagi dokter ya. Kita juga masih menantikan pendengar yang ingin bergabung. Silahkan kalau mau bertanya juga ya sama dokter Asis di sini yang langsung dari Malaysia pendengar. Bisa di WhatsApp kami di 0811441030 atau bisa juga Anda bisa bergabung di fanpage Facebook di Radio Spasi Telstar. Dialog spesial seputar penyakit virus corona dan gangguan pernafasan bersama Rumah Sakit Clinical Kuala Lumpur Malaysia akan kembali. Tapi itulah ni lagi makin teruk lah lagi makin sikit. Pendengar, Rumah Sakit Gleneagles Kuala Lumpur adalah rumah sakit yang lengkap dengan layanan berstandar internasional sejak tahun 1996. Rumah Sakit Gleneagles Kuala Lumpur juga telah beberapa kali memperoleh akreditasi GCI dari Joint Commission International Amerika Serikat sebagai akreditasi tertinggi rumah sakit kelas dunia. Masa sekarang ni okey pula dengar dia punya iklan. Tapi dia fasilitasnya sangat lengkap, mulai pengobatan jantung, berbagai jenis kanker, bedah umum, bedah mikro, pencernaan, saraf dan bedah saraf, ginjal, tulang, bahkan bedah bariatrik untuk memperkecil perut. Ingin tahu info lebih banyak tentang Rumah Sakit Gleneagles Kuala Lumpur, termasuk opini dokter di sana, bagaimana kesananya, hingga perkiraan biaya? Silakan WhatsApp atau telepon ke 0821 8790 8883. Iya, 102,7 FM Telstar Pesona Keluarga. Anda yang baru saja bergabung saat ini bersama dokter spesialis kesehatan seputar penyakit virus corona dan gangguan pernafasan bersama Dr. Abdul Aziz Marwan, dokter spesialis pernafasan dan paru dari Rumah Sakit Gleneagles Kuala Lumpur, Malaysia. Dokter, halo. Iya, bicara soal teknologi ini, apakah di Gleneagles Kuala Lumpur ada teknologi khusus dokter dalam penanganan penyakit saluran nafas? Okey. Gleneagles Hospital Kuala Lumpur sebenarnya ialah satu rumah sakit yang kita panggil tertiary center. Bila kita panggil tertiary ataupun kepakaran doktor yang basic ada di situ. Sebagai contoh, saya pakar internal medicine dan saya juga pakar paru-paru. Apabila pesakit datang dengan penyakit saluran nafas, kita kena kategorikan, kita kena melihatlah pada waktu ini, pada masa ini, kita kena make sure
kadang-kadang sukar untuk kita bezakan penyakit tuberkulosis dengan penyakit paru-paru yang lain. Maka kita ada teknologi tersebut seperti blood test kita panggil ataupun spirometry. Dibuat appointment yang sama. Saya jumpa pesakit pukul 10 pagi, pukul 12 sudah boleh buat CT scan. Dan kita juga ada teknologi yang lain lah seperti melihat bagaimana oksigen boleh efisiensi oksigen untuk masuk ke dalam paru-paru, ataupun jenis penyakit paru-paru parut, ya, berparut. Maka hampir semua teknologi yang ada di dunia pada waktu ini. Iya, Dokter Aziz, seperti yang kita tahu kan ini masalah penyakit saluran nafas atau gangguan pernafasan itu macam-macam. Nah, banyak juga yang mengalami ini, dokter, batuk parah atau lama, ya. Oke. Nah, itu saya dengar-dengar katanya harus di bronkoskopi. Nah, ini bisa dijelaskan, dokter, apa sih itu bronkoskopi? Oke. Saya rasa untuk menerangkan apa itu bronkoskopi, kita kena cerita kenapa kita kena buat bronkoskopi dulu. Bronkoskopi ini satu medical procedure ataupun prosedur perubatan. Apabila berbincang berkenaan dengan prosedur perubatan, kita kena tahu kebanyakannya umumnya ada dua sebab. Yang pertama, mestilah kita diagnostik, maksudnya kita ingin tahu kenapa pesakit ada simptom tersebut. Dan yang kedua ialah terapeutik, maksudnya kita ingin mengurangkan simptom tersebut. Jadi apabila ada pesakit datang dengan batuk parah ataupun batuk, yang terlebih dahulu kita kena buat ialah kita nampak ada bayangan yang menunjukkan ini kemungkinannya TB, ataupun ini kemungkinannya pertumbuhan, ataupun ini kemungkinannya sesuatu yang boleh menyekat saluran pernafasan seperti mungkin 2-3 tahun lepas pesakit ada tertelan ubat. Ubatnya sepatutnya masuk ke perut tapi masuk ke paru-paru. Mungkin dia batuk 2-3 hari kemudian dia lupa, menyebabkan saluran pernafasan ketut, maka kita kena buat bronkoskopi. Jadi bronkoskopi ni adalah satu prosedur yang boleh dikira basic, maksudnya entrance ya untuk semua pakar paru-paru. Semua pakar paru-paru sebelum graduate, sebelum menjadi pakar paru-paru, ini pesakit akan berpuasa sepanjang malam, paginya baring dan kita beri ubat separa tidur, bukannya tidur 100% ya. Kemudian kita akan spray perlahan-lahan sampai ke paru-paru. Dan apabila kita masuk ke paru-paru, pesakit akan rasa seperti ada kahak yang besar ya. Itu sebenarnya bukan kahak, itu sebenarnya ubat yang kita spray tadi untuk melalikan. Jadi kebanyakan pesakit sekiranya mereka tidak rileks, jadi semuanya menyebabkan pengalaman menjalani prosedur bronkoskopi ini tidak enak lah, tidak selesa. Jadi sebelum menjalani itu prosedur tersebut, saya selalunya akan duduk berbincang, memujuk pesakit. Prosedur ini sebenarnya sekejap saja, hanya 10 minit saja. Tapi kerana pesakit kena memberi kerjasama, kena relax ya, bahu kena jatuhkan, bersedia seperti nak tidur macam itulah. Bila dia tidur, mungkin saya boleh masukkan kamera dengan lebih mudah. Iya, intinya harus rileks dokter ya, biar pasien juga nyaman ya saat pengobatan ini. Iya. Nah dokter, ini bicara soal TB atau tuberkulosis. Ini ada pendengar kita juga yang bergabung di Facebook, dokter. Mau tanya sama dokter Aziz, penderita TBC apakah bisa disembuhkan, dokter? Oh ya, sebenarnya kebanyakan pesakit yang sekiranya datang berjumpa saya kerana batuk parah, nampak ada bayang-bayang yang kita tidak tahu apa dia, sama ada pertumbuhan ataupun tuberkulosis. Saya lebih mendoakan supaya ini tuberkulosis kerana selepas makan ubat selama 6 bulan, mereka akan sembuh 100%. Ya, berbeza dengan sekiranya ada pertumbuhan, kemudian dengan pesakit. Tetapi sekiranya tuberkulosis, makan ubat 6 bulan secara generalnya, mereka akan sembuh. Saya dalam rejim untuk memakan ubat selama 6 bulan ni, ada satu ubat yang dipanggil rifampicin ya. Ya. Ubat yang perlu dimakan untuk pesakit TB. Kerana rifampicin ni kita anggap dia sebagai
ubat general, ya, ubat yang paling kuat sekali untuk membunuh TB. Tapi rifampicin sahaja tidak boleh mengobati TB. Dia kena dimakan bersama beberapa ubat yang lain. Tapi oleh kerana semua pesakit TB memerlukan rifampicin, jadi kebanyakan pesakit yang ada masalah dengan TB, mereka menyalahkan rifampicin, ya. Tapi dia ada kesan sedikitlah. Kesan-kesan yang umumnya ialah peluh, ya, ataupun air kencing, peluh, air mata ada warna, bertukar warna sedikit. Selalunya selepas makan ubat selama 1 atau 2 jam, air kencing, air peluh, air mata ada bertukar warna. Sembuh daripada TB, maka tidak ada lagi warna-warna merah macam ni lah. Iya, itu karena pengaruh obat, dokter, ya. Ya, Sampai betul. ada warna merah kan di urin, terus di keringat dan air mata. Iya. Nah, dokter, ini ada juga pendengar kita yang menanyakan mengenai penyakit asma. Kalau tadi mengenai TB, ya, ini penyakit asma. Apakah asma bisa disembuhkan, dokter? Okey. Asma sebenarnya merupakan satu penyakit kita panggil lifelong. Maksudnya selama-lamanya lah, selagi bernyawa, ya. Penyakit lifelong seperti darah tinggi. Contohnya ada pesakit sejak berumur 50 tahun, makan ubat hari-hari untuk kontrol supaya darah tinggi dia jadi rendah. Itu kita mudah untuk faham. Tetapi bila asma, bila kita bagi tahu asma merupakan satu lifelong atau penyakit yang sehingga lanjut usia, dan ubatnya kena ambil pump, jadi pesakit berasa macam kaget, seolah-olah tidak mahu mengambil ubat tersebut. Sebenarnya konsep lifelong disease ni, penyakit lifelong seperti kencing manis, darah tinggi, asma, sebenarnya satu konsep yang telah lama wujud. Dan untuk kanak-kanak yang ada penyakit asma, sekiranya kita beri rawatan yang betul dan mereka ambil ubat dan kontrol simptom untuk beberapa tahun, nanti apabila mereka besar, umur 20 tahun dan 30 tahun, kemungkinan besar asma tersebut akan lenyap. Seperti sama juga dengan asma untuk orang dewasa, ya. Apabila kita bagi ubat yang bagus dan kita kontrol simptom dia selama 2 hingga 3 tahun, pesakit juga perlu mengurangi, contohnya minum air sejuk ataupun pergi bersiar-siar melihat bunga dan sebagainya, kerana apabila mereka dapat sejuk dan melihat bunga, mereka mendapat jangkitan asma. Jadi itu kena kontrol. Jadi apabila kita bagi good control untuk beberapa tahun, nanti lama-kelamaan simptomnya makin mudah dikontrol dan lama-kelamaan kita boleh mengurangi ubat. Itulah dia konsep penyakit asma untuk waktu ini. Iya, dokter, ini ada beberapa pendengar lagi tampaknya yang bergabung di Facebook bertanya mengenai penyakit asma. Termasuk ada dari Aisyah ini yang menanyakan apakah penyakit asma itu diakibatkan karena keturunan atau penyakit keturunan, dokter. Terus saya dapat juga, ya, ini ada Siti juga yang bertanya, pernah dengar kalau asma bisa disembuhkan dengan terapi berenang. Nah, apa itu benar, dokter? Saya dengar soalan yang asma. Yang kedua itu soalan macam mana, ya? Ulangi. Sama, tentang asma juga, dokter. Asma, ya? Okey. Yang ditanyakan apa bisa disembuhkan dengan terapi berenang. Okey. Ada setengah, saya jawab yang nombor 2 dululah, ya, sebab senang nak jawabnya. Ada setengah orang, dia dapat asma, dia berada dalam situasi yang sejuk. Jadi sekiranya dia pergi berenang, kemudian dia bangun daripada kolam, maka angin, ditiup angin, maka dapat sejuk. Jadi yang itu kita tak mahulah. Yang pertama tu soalannya ialah berkenaan dengan genetik. Apabila penyakit asma ni kita dapati memang betul ada keturunan. Iya, baik. Itu dia, ya. Ya, yang lain pendengar kita masih tunggu juga untuk bergabung di sini. Kita masih akan lanjutkan lagi sebentar, ya, perbincangannya bersama dengan Dr. Aziz dari Gleneagles Kuala Lumpur, Malaysia. Dialog spesial seputar penyakit virus corona dan gangguan pernafasan bersama Rumah Sakit Gleneagles Kuala Lumpur, Malaysia akan kembali.
Pendengar, Rumah Sakit Gleneagles Kuala Lumpur adalah rumah sakit yang lengkap dengan layanan berstandar internasional sejak tahun 1996. Rumah Sakit Gleneagles Kuala Lumpur juga telah beberapa kali memperoleh akreditasi GCI dari Joint Commission Internasional Amerika Serikat sebagai akreditasi tertinggi rumah sakit kelas dunia. Fasilitasnya sangat lengkap, mulai pengobatan jantung, berbagai jenis kanker, bedah umum, bedah mikro, pencernaan, saraf dan bedah saraf, ginjal, tulang, bahkan bedah bariatrik untuk memperkecil perut. Ingin tahu info lebih banyak tentang Rumah Sakit Gleneagles Kuala Lumpur, termasuk opini dokter di sana, bagaimana kesananya, hingga perkiraan biaya? Silakan WhatsApp atau telepon ke 0821 8790 8883. Boleh tak lebih sikit apa? Kembali lagi kita mendengarkan dialog spesial seputar penyakit virus corona dan gangguan pernafasan yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Gleneagles Kuala Lumpur, Malaysia. 102,7 FM Telstar Pesona Keluarga. Kita masih bersama-sama di talkshow spesial kesehatan seputar penyakit virus corona dan gangguan pernafasan bersama Dr. Abdul Aziz Marwan, dokter spesialis pernafasan dan paru dari Rumah Sakit Gleneagles Kuala Lumpur, Malaysia. Oh ya, saya ingatkan lagi pendengar, selain melalui radio Telstar di 102,7 FM, Anda juga bisa mendengarkan perbincangan kami live via Facebook di @radio_telstar. Juga bisa tanya-tanya di situ ya. Tentunya terkait seputar penyakit virus corona dan gangguan pernafasan. Kita lanjutkan lagi perbincangan bersama Dr. Aziz. Nah, dokter, ini seperti yang kita tahu kan, namanya gangguan pernafasan itu macam-macam, dan termasuk yang salah satu gangguan pernafasan atau gangguan pernafasan yang cukup banyak dikhawatirkan orang itu adalah kanker paru. Oh iya. Nah, bisa dijelaskan sedikit dokter tentang kanker paru? Apakah kalau misalnya sudah stadium 4 itu tidak ada gunanya lagi untuk berobat? Kan banyak yang bilang kalau kalau sudah stadium tinggi itu sudah tidak ada harapan lagi. Nah, itu bagaimana dokter? Sebenarnya kanser paru-paru ini betul ada beberapa stage ya. Dan sekiranya ada stage 1, 2 dan hingga stage 3A, maka kita boleh buat operation dan pasien akan sembuh. Tapi kebanyakannya pesakit yang stage 1 dan 2 ini tidak ada simptom ya, mungkin ada batuk sedikit ya, mungkin dia kata ini batuk kerana jangkitan dan sebagainya. Jadi sukar untuk kita dapat kanser paru-paru di tahap yang rendah, melainkan mereka membuat annual check-up ataupun screening kita panggil ya. Kita screen, dia datang, kita buat CT scan dan kita nampak sesuatu. Apabila stage 4, ada beberapa pada waktu ini ada ubat-ubat yang sangat baik dan sangat fokus untuk membunuh kanser. Kalau kita sepanjang pengetahuan saya pada 20 tahun yang lepas, 10 tahun yang lepas, sekiranya kita ambil kemoterapi atau perawatan kemo dipanggil, mungkin kita banyakkan pesakit muntah, rambutnya gugur rontok jadi botak ya, pesakit jadi kurus kerana kemo ni ialah satu racun. Tapi dalam masa yang sama dia ada efek kepada badan kita. Tapi namun begitu, sekarang ini teknologinya sudah sangat advance ya, sangat maju, di mana kita hanya boleh mengambil ubat kemoterapi seperti mana kita ambil ubat untuk kecil manis dan darah tinggi. Ya, kita makan ubat satu waktu pagi, minum air, kita jalan dan buat aktiviti kita lah. Bergantung kepada tahap kanser dan juga bergantung kepada jenis kanser. Ada kemoterapinya yang kita ambil cocok, ubatnya kita pergi ke hospital, baring sebentar 1 jam, ubatnya dicocoknya di jarum dan masuk ke badan untuk 1 jam dan kemudian balik ke rumah untuk setiap 2 minggu. Ya, sebelum ini sekiranya stage 4, kemungkinan besar pesakit akan meninggal atau meninggal mati dalam masa 2 hingga 4 bulan.
sangat jarang hingga 6 bulan lah. Tapi sekarang ada pesaraan sehingga 2 tahun. Dia bergantung kepada tahap kesihatan dan juga bergantung kepada jenis kanser. Jadi bila kita sudah sampai stage 4 pun, ada kebarangkalian ianya sejenis kanser yang mudah diobati untuk waktu ini. Tapi semua tu memerlukan kepada teknologi untuk mendiagnose kanser tersebut dan juga untuk menunjukkan kanser itu sesuai untuk kemoterapi yang baru lah. Baik. Baik. Iya, itu dia. Dokter, ini kita ke pendengar lagi. Ini ada yang bergabung juga di Facebook. Ini ada juga yang beberapa yang bergabung di WhatsApp. Tapi kalau melihat waktu masih sempat tidak ya kita jawab pertanyaannya. Tapi dulu dokter, ini mengenai pengobatan ke Malaysia. Nah, sekarang ini kan Malaysia belum bisa dimasuki oleh pendatang dari luar negeri, dokter ya. Nah itu bagaimana caranya untuk bisa berobat di Gleneagles Kuala Lumpur? Maaf, saya tidak mendengar tadi. Bagaimana pengobatan ke Malaysia? Iya, sekarang kan agak dibatasi dokter ya, tidak bisa dimasuki oleh pendatang dari luar negeri. Nah itu bagaimana cara untuk bisa berobat ke Gleneagles di Kuala Lumpur kalau di situasi sekarang? Okey. Buat masa ini kita ada beberapa ejen di mana ejen terbabit boleh dihubungi untuk berbincang berkenaan dengan apa yang kita panggil proses evakuasi. Iya. Evacuation proses ini adalah dipersetujui oleh Kerajaan Malaysia di mana pesakit sekiranya memerlukan rawatan di Rumah Sakit Gleneagles ataupun di rumah sakit mana di Malaysia, maka dia berhubung dengan ejen dan kita akan membuat arrangement. Dan arrangement ini hanya untuk proses evakuasi saja. Tapi itu untuk buat masa ini. Apabila keadaan semakin baik dan semakin pulih nanti, insya-Allah mungkin kesesakan ataupun akan dipermudahkan lebih lagi lah, dikurangkan syaratnya ya. Buat masa ini kita kena ada syarat di mana kena ambil kena make sure ianya bukan dan kita ada perwakilan Gleneagles Kuala Lumpur di Makassar ya. Kita ada sana dan wakil ini sentiasa beroperasi 24 jam dan wakil ini boleh mendapatkan opini doktor dulu di sini melalui WhatsApp dan calling dan sebagainya, sama ada boleh diaturkan beberapa range akomodasi, hotel dan transportasi apabila berada di sinilah. Tapi jawapan yang mudahnya ialah kita mempunyai representasi dan bisa ditanyakan ke hotline kami 24 jam. Iya, nanti juga sebentar saya sampaikan nomor hotline dokter ya. Iya. Dokter, ini yang terakhir barangkali nih dokter, menurut dokter bagaimana nih pandemi ini, apakah akan berakhir di dunia atau bagaimana diprediksinya dokter? Okey, akan berakhir. Kita ambil contoh di awal century yang lepas ya, zaman 1900 satu pandemik dipanggil Spanish flu. Dan Spanish flu ini berakhir selepas 3 hingga 4 tahun. Ya, jadi itu adalah satu virus juga ya, satu virus. Cara penyebarannya sama seperti COVID-19. Cuma masalahnya pada waktu itu teknologi tidak berapa terkini seperti kita. Sekarang ini kita ada communication technology, kita ada vaksin teknologi, sains dan sebagainya. Jadi kemungkinan sekiranya kita boleh bandingkan dengan Spanish flu dan juga kita boleh menjumpai kemungkinan besar dalam masa 1 tahun hingga 2 tahun. Itu adalah satu pencapaian yang hebat jika dibandingkan dengan Spanish flu di mana dia berleluasa sehingga 4 tahun. Tapi sampai sekarang dia tidak ada jawapan yang certain ya, sama ada ianya akan berakhir tidak lama lagi ataupun akan berakhir lebih lama lagi. Jadi saya tidak boleh membayangkanlah. Sekiranya ianya lebih lama dari 2 tahun, maka lebih banyak lagi mangsa, dan apabila lebih banyak mangsa kita akan berkurangan nyawa, berkurangan saintis, berkurangan askar, dan itu memerlukan kerjasama daripada bukan sahaja rakyatnya, daripada sesama negara dan juga serantau untuk mengatasi masalah manusia sejagat ini. Iya, baik.
Ya, itu yang terakhir dokter ya. Ini tidak terasa sudah 1 jam kita sama-sama di talkshow kesehatan seputar virus corona dan gangguan pernafasan yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Gleneagles Kuala Lumpur, Malaysia. Dokter Aziz, terima kasih dokter sudah berbagi informasi kepada pendengar Radio Telstar. Ya, semoga bermanfaat ya. Dan ya pendengar, bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak lagi tentang Rumah Sakit Gleneagles Kuala Lumpur, Malaysia, termasuk opini dokter di sana dan bagaimana kesananya atau transportasi, juga akomodasi hotel hingga perkiraan biaya. Nah, silakan WhatsApp atau telepon ke 0821-8790-8883. Saya ulangi lagi, ke 0821-8790-8883. Jam berapapun boleh, karena layanan informasi ini terbuka 24 jam. Oke, saya Rianti Farid pamit dulu. Sekali lagi terima kasih dan sampai ketemu di kesempatan mendatang. Terima kasih Anda telah mengikuti dialog spesial seputar penyakit virus corona dan gangguan pernafasan yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Gleneagles Kuala Lumpur, Malaysia.